Suara alat berat memecah keheningan sejak pagi di sepanjang Jalan Raya Palimanan Sumber, tepatnya di kawasan Pasar Minggu, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, pada Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Secara bertahap, satu persatu dari total 64 bangunan yang berdiri di tepi saluran irigasi pun diratakan dengan tanah. Proses penertiban tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya perlawanan atau penolakan dari pemilik bangunan, yang kini hanya menyisakan puing-puing berserakan di bawah terik matahari. Bangunan-bangunan tersebut dibongkar oleh tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil karena seluruh bangunan itu melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang irigasi dan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 14 Tahun 2013 tentang pengelolaan sumber daya air. Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP Provinsi Jabar, Guntur Santoso, memastikan bahwa pembongkaran ini bukanlah tindakan mendadak, melainkan telah melalui proses panjang sesuai prosedur, termasuk pemberian peringatan dan sosialisasi. Seluruh terduga pelanggar juga telah mengakui bahwa bangunan mereka merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Sebanyak 64 bangunan yang ditertibkan itu berdiri tepat di atas jalur irigasi yang mengalirkan air ke wilayah pertanian di hilir. Keberadaan bangunan-bangunan liar ini dinilai mengganggu rantai pasok air untuk pertanian dan bahkan berpotensi membahayakan karena bisa menyebabkan banjir, sesuai hasil pemetaan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar. Operasi ini menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana sekaligus revitalisasi irigasi oleh Dinas SDA Provinsi Jabar. Setelah sanksi administratif dan pembongkaran selesai dilakukan, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat akan segera menyelenggarakan revitalisasi. Proses pembongkaran ditargetkan rampung dalam waktu 3 hari, termasuk tahap pembersihan area. Satpol PP Jabar bersama tim gabungan akan berfokus menertibkan wilayah Kecamatan Palimanan yang telah dipetakan sebagai prioritas. Meskipun penertiban seringkali menimbulkan resistensi, seluruh pemilik bangunan di Palimanan bersikap kooperatif dan menerima keputusan dengan lapang dada tanpa perlawanan. Mereka telah mengakui kesalahan mereka. Satpol PP Jabar tidak mengedepankan sanksi hukum pidana, melainkan mengharapkan kepatuhan dan dukungan warga terhadap upaya revitalisasi irigasi ini. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi masyarakat lain agar tidak lagi mendirikan bangunan di kawasan irigasi. Pasalnya, selain melanggar aturan, keberadaan bangunan liar di jalur air dapat merugikan masyarakat luas, terutama petani di wilayah hilir yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Jadi ini upaya penertiban memang sudah lama direncanakan atau seperti apa, Pak? Sudah melewati terkait dengan standar operasional prosedur, melalui peringatan, sosialisasi sudah, dan terduga pelanggar semuanya juga sudah mengakui bahwasanya apa yang menjadi objeknya adalah bagian daripada pelanggaran Perda. Tentu saja Bangunan yang ditertibkan terkait dengan identifikasi yang ada di kami, kemarin diselenggarakan oleh Dinas Penyelenggara kurang lebih ada 64-an. 64. Oh, apakah bangunan-bangunan liar yang dibongkar itu berada di posisi itu melanggar terkait dengan Perda 4 tahun 2008, Perdanya Provinsi Jawa Barat tentang irigasi, dan di Pergub 14 tahun 2013. Tentu saja ini mengganggu terkait dengan rantai pasok air persediaan di hilir. Mengganggu kesediaan air untuk yang namanya kebutuhan pertanian yang ada di hilir. Itu sudah menjadi pemetaan oleh Dinas PSDA Provinsi, betul-betul membahayakan. Kami menyelenggarakan dalam rangka juga upaya untuk mitigasi terkait dengan di sini juga aliran sungainya juga menjadi kemungkinan adanya banjir. apakah ada normalisasi ke depan, Pak? Tentu saja, ini habis diselenggarakan pengenaan sanksi administrasi, penertiban penanganan melalui pembongkaran. Habis ini akan diselenggarakan revitalisasi oleh Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Dimulai sejak kapan, Pak Kabit? Untuk pembongkarannya, Pak Kabit? Pembongkaran dimulai hari ini. Sampai sampai dengan insya Allah ini semuanya wajib selesai
kurang lebih dengan pembersihan 3 hari aja sudah bersih. 3 hari. Ada wilayah lain nggak Pak di Kabupaten Cirebon yang memang Kami konsentrasi tim gabungan sementara untuk di wilayah Kecamatan Palimanan terlebih dahulu. Nah, yang sudah menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan. ada tuntutan lain dari para pedagang? Alhamdulillah kepatuhan dan pemenuhan kewajiban daripada terduga pelanggar semuanya tidak ada. Sudah mengakui terkait dengan kesalahannya. Kami diamanatkan oleh pimpinan juga tidak mengedepankan konsekuensi hukum terkait dengan tindak pidana tipideknya, tapi kami mengendaki yang namanya kepatuhan dan kooperatif untuk mendukung normalisasi penyelenggaraan irigasi.